Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bertemu dengan saya Erlita Chandra Dewi. Kali ini kita akan membahas soal UKOM dan SKP Bidan dengan materi BBL patologis. Kalau BBL fisiologisnya sudah saya bahas ya di video saya yang lalu. Kemarin minggu yang lalu, Senin yang lalu saya terakhir upload tentang materi perdarahan postpartum. Ada beberapa inbox dari kalian di inbox di Instagram maupun di Facebook. Ada soal baru dan ada beberapa pertanyaan, insya Allah akan kita bahas di video berikutnya ya. Kenapa nggak di video sekarang? Karena sudah terlanjur saya menyiapkan soal BBL patologis ini dari minggu yang lalu. Oke, kita langsung saja ke soal ya. Soal pertama. Seorang bayi baru saja lahir di rumah sakit dengan kondisi usus dan isi perut keluar melalui umbilikus tanpa dilindungi oleh selaput. Diagnosis yang tepat terhadap bayi tersebut adalah A. BBL dengan omfalokel, B. BBL dengan gastrokizis, C. BBL dengan kelainan usus, D. BBL dengan hernia umbilikus, E. BBL dengan kelainan kongenital. Sudah tahu jawabannya? Kita lihat kata kuncinya. Usus dan isi perut keluar melalui umbilikus tanpa, ya, jadi tanpa dilindungi oleh selaput, namanya ya, jawabannya adalah B. BBL dengan gastrokizis. Kalau dia dilindungi namanya omfalokel ya. Referensinya ya bisa cek di buku Miles dan Varney. Nomor 2. Seorang perempuan usia 35 tahun melahirkan seorang bayi baru lahir dengan kondisi usus isi perut keluar melalui umbilikus tanpa dilindungi oleh selaput perut di BPM. Dengan persetujuan keluarga, bidan melakukan rujukan. Perencanaan tindakan yang tidak boleh dilakukan bidan sebelum merujuk bayi adalah A. Isi abdomen yang keluar dikompres dengan salin steril hangat menggunakan kasa steril. B. Letakkan bayi dalam lingkungan hangat dan steril. C. Rujuk segera ke fasilitas pediatrik sekunder. D. Pasang NGT, aspirasi semua isi lambung. E. Pemberian makan pada bayi. Ya, ada yang sudah tahu jawabannya? Ini diagnosisnya sama seperti soal nomor 1 ya. Hanya saja soal nomor 1 kan di rumah sakit. Ini di PMB, di PPM. Jadi yang tidak boleh ya, garis bawah ya, yang tidak boleh dilakukan bidan adalah ya, jawabannya adalah E. Pemberian makan pada bayi. Karena bayi baru lahir, dia sehat ataupun ada kelainan, tetap tidak boleh diberikan makan. Karena 0-6 bulan pemberiannya ASI, apalagi ini dengan kelainan. Ya, jelas ya, isinya adalah E. Pemberian makan pada bayi. Referensinya sama ya, silahkan dicek sama di buku Miles dan Varney. Soal ketiga. Seorang bayi lahir di PMB 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan berat badan 2.500 gram, panjang badan 47 cm, mengalami kulit kuning pada seluruh tubuh sampai telapak kaki. Apa yang harus dilakukan oleh bidan terhadap bayi tersebut? A. Rujuk bayi segera. B. Anjurkan ibu menyusui bayi segera mungkin. C. Beritahu ibu kondisi bayinya saat ini. D. Kolaborasi dengan dokter untuk terapi sinar. E. Anjurkan ibu untuk menjemur bayi setiap hari. Ya, kita bahas ya. Ini bayi mengalami kuning, berarti ikterus. Ikterus pada 2 jam setelah lahir. Berarti masih dalam 24 jam kan? Sedangkan ikterus yang normal atau kuning yang normal pada bayi itu adalah bayi usia 2-14 hari, dan itu pun tidak seluruh tubuh, tidak dari kepala sampai dengan kaki gitu ya, hanya sebagian. Dan ini sudah seluruh tubuh pada 24 jam pertama, berarti sudah ikterus patologis. Jadi sudah bukan wewenang bidan lagi untuk merawat. Jadi jawabannya adalah A. Rujuk bayi segera. Bisa dilihat ya, referensinya ada di buku Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial tahun 2010. Sebenarnya buku ini sudah ada yang terbaru ya, keluaran kalau nggak salah tahun 2017. Silahkan dicek, insya Allah masih sama. Lanjut nomor 4 ya. Seorang bayi laki-laki lahir dari Nyonya H dengan preeklamsia berat di rumah sakit. Bayi lahir dengan kondisi tidak menangis, bernafas megap-megap, tonus otot lemah. Rencana apakah yang harus dilakukan bidan terhadap orang tua bayi? A. Beritahu ibu dan keluarga tentang kondisi anaknya.
B. Lakukan resusitasi. C. Lakukan langkah awal resusitasi. D. Lakukan ventilasi tekanan positif. E. Rujuk bayi segera. Kita langsung bahas ya. Atau ada yang sudah tahu jawabannya? Langsung kita bahas. Mungkin di antara kalian ada berpikir seperti ini. Ini posisi bayi sudah di rumah sakit, berarti tidak perlu dirujuk lagi kan, kecuali di BPM atau di PMB. Kalau di PMB masih kemungkinan untuk dirujuk. Kemudian kalian mungkin akan berpikir bahwa bayi ini kan mengalami asfiksia ya, karena dengan ciri-ciri kondisi tidak menangis, bernafas megap-megap, tonus otot lemah, berarti dia kan asfiksia. Kita tegakkan diagnosa asfiksia. Kemudian mungkin kalian akan bingung dengan jawaban B, C, dan D. Nah, ini kan bisa berurutan ya, dari lakukan langkah awal resusitasi, lakukan resusitasi, kemudian lakukan VTP. Tetapi garis bawahnya di sini atau titik poinnya dari soal ini adalah apa? Rencana apakah yang harus dilakukan bidan terhadap orang tua bayi. Jadi bukan terhadap bayinya. Kalau terhadap bayinya mungkin kita akan melakukan resusitasi, tetapi ini kan terhadap orang tua bayi. Berarti apa yang harus kita lakukan terhadap orang tua bayi? Ya kan? Jelas sekali jawabannya adalah A. Beritahu ibu dan keluarga tentang kondisi anaknya. Sudah jelas ya. Jadi kita harus jeli apa yang diminta oleh soal, gitu ya. Di referensinya kalian bisa lihat buku Varney, kemudian American Heart Association, American Academy of Pediatrics, itu ya, buku American Academy of Pediatrics. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Seorang bidan di rumah sakit melakukan VTP terhadap seorang bayi baru lahir. Setelah 2-3 menit VTP, bayi tetap tidak bernafas dan perut tampak kembung akibat kemasukan udara. Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh bidan adalah A. Pasang NGT. B. Pasang oksigen. C. Pasang infus intravena. D. Teruskan VTP sampai 10-20 menit. E. Observasi pernafasan tiap 30 detik. Ya, ini soal tentang asfiksia lagi ya. Langsung kita bahas. Kita lihat bersama ya bahwa seorang bidan ini sudah berada di rumah sakit, melakukan VTP 2-3 menit. Jika seandainya ya bidan ini di PMB, di rumah prakteknya sendiri, ketika dia menemui seorang bayi baru lahir, kemudian asfiksia, dia sudah melakukan tindakan awal resusitasi, kemudian melakukan VTP 2-3 menit, bayi tetap tidak bernafas, apa yang dilakukan? Rujukan sambil memperbaiki kondisi bayi dan di dalam perjalanan tetap melakukan VTP. Tetapi ini sudah di rumah sakit, berarti harus tindakan kan yang dilakukan. Dilihat lagi ya kata kuncinya. Bayi tetap tidak bernafas dan perut tampak kembung akibat kemasukan udara. Maka tindakan yang harus dilakukan bidan apa? Ya, jawabannya adalah A. Pasang NGT. Kalau misal jawaban opsi yang D itu teruskan VTP sampai 10-20 menit, itu kalau kondisinya bidan berada di PMB atau di rumah praktik sendiri, kemudian sudah melakukan VTP 2-3 menit dan bayi tersebut tidak bisa dirujuk atau kondisinya tidak memungkinkan untuk dirujuk, misal jauh dari tempat pelayanan kesehatan yang selanjutnya, atau jauh dari kota, jauh dari rumah sakit, kemudian berada di pelosok atau di pegunungan atau di daerah terpencil gitu ya, kemudian atau keluarganya yang nggak mau dirujuk gitu ya, pasrah-pasrah aja kepada si bidan gitu, maka tindakan yang dilakukan bidan setelah VTP 2-3 menit adalah melakukan VTP 10-20 menit. Kalau tetap tidak bernafas, maka melakukan asuhan bayi meninggal. Ya, di soal nomor 5 ini jawabannya adalah A. Pasang NGT. Referensinya masih sama ya, karena soal ini kan setipe, masih tentang asfiksia, masih tentang resusitasi, jadi masih di buku Varney sama di buku American Academy of Pediatrics. Lanjut soal nomor 6 ya.
Seorang perempuan berusia 29 tahun datang ke PMB membawa bayi usia 4 hari. Ibu mengatakan 2 hari yang lalu telah membawa bayinya ke puskesmas karena kuning. Ibu sudah menyusui bayinya 8-12 kali, tetapi bayi tetap kuning. Bayi BAK 4 kali sehari. Evaluasi tindakan yang harus dilakukan bidan adalah: A. Menilai konsumsi makanan ibu. B. Menganjurkan ibu kunjungan ulang 2 hari lagi. C. Menanyakan berapa lama bayi dijemur setiap hari. D. Melakukan penilaian ulang pemberian ASI oleh ibu. E. Menanyakan berapa jumlah ASI yang diminum bayi per hari. Langsung kita bahas ya. Lihat data di soal. Bayi ini berusia 4 hari ya. Hari ini berusia 4 hari. Kemudian ibu mengatakan 2 hari yang lalu telah dibawa ke puskesmas. Berarti bayinya berumur 2 hari, kan sekarang 4 hari. Kemudian 2 hari yang lalu berarti bayi berusia 2 hari sudah dibawa ke puskesmas dengan keluhan kuning. Berarti bayi ini ikterus. Ikterus pada bayi usia 2 hari itu fisiologis apa patologis? Fisiologis kan? Berarti apa yang harus kita kaji kalau ini memang ikterus fisiologis? Berarti ada masalah pada pemberian ASI. Tetapi ibu sudah mengatakan menyusui bayinya 8-12 kali. Itu kan berarti sudah normal. Tetapi kita lihat lagi kata kuncinya. Bayi BAK 4 kali sehari. Normal bayi BAK berapa kali sehari? 6-7 kali kan. Kalau sehari itu cuma 4 kali, berarti ada masalah di dalam pencernaannya. Masalahnya apa? Kekurangan minum. Berarti apa yang harus dilakukan oleh bidan? Evaluasinya. Yang A, menilai konsumsi makanan ibu. Bisa jadi sih, tapi kurang tepat ya sepertinya, karena kan terlalu jauh gitu hubungannya. Kemudian menganjurkan ibu kunjungan ulang 2 hari lagi. Nah, bayi ini sudah bermasalah gitu sejak 2 hari yang lalu. Masa harus kita suruh untuk melakukan kunjungan ulang tanpa kita lakukan evaluasi atau tanpa kita lakukan penanganan awal gitu. Kemudian C, menanyakan berapa lama bayi dijemur setiap hari. Bayi dijemur itu tidak membantu menurut penelitian ya. Nanti saya akan sampaikan videonya, video dari Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, itu ada videonya. Nanti saya akan tuliskan linknya di deskripsi tentang efektivitas menjemur pada bayi yang kuning atau bayi yang ikterus fisiologis. Itu tidak tepat bahwa bayi yang dijemur itu tidak membantu untuk mengurangi si kuning bayi itu, tetapi minum yang banyak, minum yang cukup itu yang sangat efektif untuk mengembalikan kulit bayi itu ya agar tidak kuning. Kemudian melakukan penilaian ulang pemberian ASI oleh ibu. Yang E, menanyakan berapa jumlah ASI yang diminum bayi per hari. Kalau pasiennya itu adalah seorang, katakanlah orang awam, dia tidak akan bisa mengukur ya sekian cc sekali minum berapa cc. Apalagi kalau menyusuinya langsung, jangankan orang awam, orang kesehatan pun tidak bisa mengukur kalau menyusui bayi secara langsung, kecuali bayinya disusui dengan ASIP ya, ASIP, ASI perah, ASI yang diperah, ASI yang dikeluarkan. Itu bisa kita lihat biasanya kan kalau mompa ASI gitu ya, ditaruh di botol, kemudian botolnya berapa cc sekali minum, misal 30 cc, 40 cc, itu bisa diukur. Tetapi ini kan tidak dijelaskan yaitu ASI atau ASIP ya. Jadi yang paling tepat adalah D, melakukan penilaian ulang pemberian ASI oleh ibu. Kenapa gitu? Padahal kan kata ibunya sudah 8-12 kali, artinya sudah cukup ya kalau dilihat dari berapa kalinya. Tetapi kita lihat bahwa BAK-nya hanya 4 kali, harusnya kan 6-7 kali, berarti dia masih kekurangan minum. Berarti kita harus melakukan penilaian ulang atau melakukan evaluasi pemberian ASI oleh ibu. Ya, siapa tahu minumnya cuma sedikit atau minumnya tidak sampai payudaranya kosong, bahwa minum bayi atau bayi menyusu itu yang tepat adalah sampai payudara ibu kosong gitu ya, sampai bayi benar-benar kenyang gitu ya. Cukup soal nomor 6. Kalian bisa lihat referensinya di buku Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial tahun 2010. Sebenarnya ada yang terbaru ya 2017, harus dilihat lagi yang 2017 seperti apa. Oke, lanjut saja nomor 7.
Seorang bidan di klinik memberitahu orang tua bayi bahwa akan melakukan resusitasi pada bayinya yang baru lahir karena mengalami kesulitan pernafasan. Setelah 2 menit, bidan memberitahu keluarga resusitasi belum berhasil dan akan merujuk bayi. Sikap orang tua yang terbaik adalah A. Pasrah dengan tindakan, B. Menangis terseduh-seduh, C. Menolak dan marah-marah, D. Setuju dengan tindakan bidan, E. Ikut terlibat dalam proses rujukan. Kita lihat jawaban yang paling mungkin antara A, B, C, D, dan E adalah kira-kira D dan E ya, karena setuju dengan tindakan bidan dan ikut terlibat dalam proses rujukan. Kalau A, B, C sepertinya nggak bagus ya, nggak baik gitu kan. Kita lihat antara D dan E. Setuju dengan tindakan bidan, ya harus ya, karena itu kan sesuatu yang terbaik yang akan dilakukan bidan untuk menolong bayinya. Kemudian ikut terlibat dalam proses rujukan, ya ini adalah lebih tepat lagi. Sebagai orang tua, sebagai keluarga harus ikut terlibat dalam proses rujukan. Jadi jawabannya adalah E. Untuk referensinya kalian bisa mengeceknya di buku Varney, kemudian di buku American Academy of Pediatrics, sama seperti soal nomor 45 tadi ya, masih tentang resusitasi. Lanjut ya ke soal nomor 8. Seorang bayi umur 3 hari lahir di PMB dengan BB lahir 3.200 gram. BB sekarang 3.100 gram. Bayi menetek kuat. Tali pusat tidak ada tanda-tanda infeksi. Apakah informasi yang harus diberikan bidan saat bayi akan dibawa pulang? A. Pemberian PASI setiap saat. B. Pemberian makanan tambahan bayi agar bayi cepat besar. C. Pemberian antibiotik secara rutin agar tidak terjadi infeksi. D. Memberikan konseling tentang cara perawatan tali pusat di rumah. E. Mempertahankan kehangatan tubuh bayi agar bayi tidak kedinginan. Seorang bayi umur 3 hari, berat badan bayinya turun ya, sekarang 3.100 gram, padahal lahirnya 3.200 gram, berarti dalam 3 hari turun 100 gram. Ya, bagaimana kondisi ini? Normal ya, karena biasanya bayi umur 0 sampai dengan 1 minggu itu mengalami penurunan berat badan dari berat badan lahirnya. Bayi menetek kuat, bayi tali pusat tidak ada tanda-tanda infeksi. Informasi yang diberikan bidan apa? Kita lihat yang A, opsi A, pemberian PASI setiap saat. PASI itu adalah pendamping ASI. Nggak boleh ya, karena bayi 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif seharusnya. Kemudian yang B, pemberian makanan tambahan. Sama aja ya, bayi belum boleh. Kemudian yang C, pemberian antibiotik. Bayi ini tidak mengalami infeksi, kenapa harus diberikan antibiotik? Salah ya. Yang D, memberikan konseling tentang cara perawatan tali pusat. Ya benar gitu ya, karena kan memang kita harus memberitahu ibu bagaimana cara melakukan perawatan tali pusat. Kemudian yang E, mempertahankan kehangatan tubuh bayi agar bayi tidak kedinginan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah E, mempertahankan kehangatan tubuh bayi agar bayi tidak kedinginan. Kenapa? Karena kalau bayi kedinginan, bayi mengalami hipotermi, itu secara metabolismenya akan drop, sehingga justru akan menurunkan berat badan bayi lagi gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 9. Seorang bayi baru dilahirkan di rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan dengan hasil bayi bernafas megap-megap, warna kulit kebiruan, tonus otot lemah. Setelah dilakukan resusitasi awal diperoleh hasil pemeriksaan frekuensi jantung 90 kali per menit, usaha nafas tetap megap-megap, warna kulit kebiruan. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada bayi tersebut? A. Melaksanakan rujukan. B. Melaksanakan ventilasi tekanan positif. C. Memberikan oksigen dengan sungkup 5 liter per menit. D. Melaksanakan kolaborasi dengan dokter spesialis anak. E. Melaksanakan perawatan bayi baru lahir pasca resusitasi. Ya, ada yang sudah tahu apa jawabannya? Kita bahas ya. Sudah jelas dalam soal ini berarti bayi mengalami asfiksia, berarti yang harus dilakukan adalah resusitasi. Tapi resusitasi yang langkah seperti apa? Kita lihat ciri-cirinya. Bayi bernafas megap-megap, warna kulit kebiruan, tonus otot lemah. Kemudian sudah dilakukan resusitasi awal, diperoleh pemeriksaan frekuensi jantung 90 kali per menit.
usaha nafas tetap menggap-gap, warna kulit kebiruan. Berarti tindakan yang selanjutnya dilakukan apa? Jika kita sudah melakukan resusitasi awal, kemudian kita lihat frekuensi jantungnya tetap di bawah normal, maka kita harus melakukan, ya benar sekali, jawabannya adalah B, melaksanakan VTP. Kalau yang C, memberikan oksigen dengan cukup 5 liter per menit, itu orang dewasa ya 5 liter, biasanya kalau bayi hanya 1-2 liter aja. Kemudian melaksanakan kolaborasi dengan dokter spesialis anak. Ini kan kita harus melakukan tindakan yang cepat dulu ya, karena untuk melakukan pertolongan pada bayi. Kemudian melaksanakan perawatan bayi baru lahir pasca resusitasi. Ini asfiksianya belum tertangani, maka kita belum melakukan perawatan bayi pasca resusitasi. Melaksanakan perawatan bayi baru lahir pasca resusitasi itu kalau asfiksianya sudah bisa kita tangani, bayi sudah dapat bernafas dengan normal. Melaksanakan yang A, melaksanakan rujukan, enggak ya, karena ini sudah di rumah sakit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Alhamdulillah sudah selesai ya ke-9 soal tentang BBL patologis. Semoga bisa mewakili materi-materi BBL patologis. Bagaimana? Ada kesulitan atau ada yang kurang jelas? Silahkan tuliskan di komentar ya, atau bisa inbox saya juga. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya khusus tentang pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke? Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.